Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ini hari ini akan melanjutkan untuk tema 2, subtema 2 Mapal Bahasa Indonesia, belajar tentang teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Untuk yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami bagi pembacanya. Ciri-ciri bahasa petunjuk yaitu yang pertama, bersifat memaparkan atau menjelaskan. Yang kedua, kalimat singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, menggunakan kata yang mudah dipahami. Nah, menggunakan kalimat perintah yang halus. Seperti persiapkan semua bekal dengan rapi. Cek kondisi kendaraan yang bakal digunakan untuk bepergian. Menggunakan gambar untuk memperjelas petunjuk. Jenis-jenis petunjuk. Petunjuk penggunaan. Misalnya, contoh petunjuk penggunaan obat. Tujuannya agar konsumen tidak keliru dalam menggunakan sebuah produk. Untuk contoh teks petunjuk, kalian bisa mempelajari LKS kalian halaman 48. Dibaca dan perhatikan baik-baik. Di situ ada petunjuk membuat kalung dari sedotan plastik. Ada alat dan bahan, cara membuat, bahkan memaparkan tujuan membuat teks petunjuk ya. Soleh-soleha, selanjutnya kita belajar tentang perubahan energi. Nah, apakah kalian tahu gambar di atas? Ya, Bendungan Wonorejo yang ada di Tulungagung. Kalau Trenggalek, bendungannya masih dibangun ya. Bendungan adalah bangunan penahan atau penimbun air. Bendungan banyak dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Kemampuan suatu benda melakukan usaha atau kerja disebut energi. Jika suatu benda dapat melakukan usaha atau kerja, maka benda tersebut dikatakan memiliki energi. Air dapat menggerakkan kincir air, dengan demikian air memiliki energi. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Perhatikan lampu di atas ya. Nah, lampu dapat menyala karena terhubung dengan listrik. Pada lampu terjadi peristiwa perubahan energi, yaitu energi listrik diubah menjadi energi cahaya untuk menerangi ruang kalian. Peristiwa perubahan energi banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya boleh dipraktekkan ya. Tangan kanan dan tangan kiri ketika digosok-gosokkan agak lama maka terasa hangat. Peristiwa ini adalah contoh perubahan energi gerak menjadi energi panas. Soleh-soleha, contoh yang lain tentang perubahan energi. Ketika kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Peristiwa ini adalah contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi lain, energi listrik menjadi energi panas, yaitu pada setrika, kompor gas, rice cooker, solder. Nah, selanjutnya energi listrik menjadi energi gerak itu terjadi kipas angin, blender, solder. Terus ini ada sepeda, tapi bentuk charger ya. Lalu energi kimia menjadi energi panas.
Ada sebuah wajan di atas kompor ya. Ini merupakan energi kimia menjadi energi panas. Selanjutnya energi gerak menjadi energi bunyi. Ada seseorang yang bermain alat musik ya. Contohnya, dan masih banyak yang lain. Nah, soleh-soleha, selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam berupa tumbuhan. Nah, perhatikan untuk LKS halaman 52 bisa dibuka ya. Nah, amati gambar di samping Wina sedang meminum jahe hangat. Kata ibu saat cuaca dingin seperti saat ini, apabila kalian meminum jahe hangat seperti Wina, tubuh kalian akan terasa hangat. Nah, itu merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam berupa tumbuhan, yaitu tanaman jahe. Tanaman jahe ini banyak manfaatnya ya, selain untuk bumbu masakan bunda kalian di rumah, jahe juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Yuk perhatikan baik-baik tentang jenis-jenis. Yuk kita mengenal tanaman obat atau dikenal dengan apotik hidup. Ada banyak jenisnya. Yang pertama yaitu tanaman temulawak. Manfaatnya antara lain menjaga kesehatan hati, mengurangi radang sendi, menurunkan lemak darah, mengatasi penyakit mah, melancarkan pencernaan, mengatasi gangguan ginjal, mencegah kanker, dan menyehatkan jantung. Sebagai bahan membuat minuman tradisional. Nah, selain itu juga banyak manfaat yang belum disebutkan Ustazah ya. Yang kedua, lengkuas atau laos. Selain untuk obat tradisional, juga sebagai bumbu dapur bunda kalian ya. Bisa ditanyakan, lengkuas itu yang mana bunda gitu. Nah, manfaatnya yaitu mengobati rematik, mencegah penyakit tumor, menghambat pertumbuhan sel kanker, menambah nafsu makan, dan mencegah diare. Masya Allah, begitu banyak ya manfaatnya. Yang ketiga yaitu tumbuhan kencur, bisa dilihat ya kencur seperti itu. Nah, selain untuk obat tradisional juga sebagai bumbu dapur. Nah, siapa yang pernah mengkonsumsi beras kencur? Nah, ini merupakan bahan pokoknya yaitu kencur dan kunir atau kunyit ya. Nah, ini manfaatnya juga sebagai mengobati masuk angin, mengobati rasa sakit akibat terkilir, dan mengobati diare. Selanjutnya ada jahe. Nah, selain untuk obat tradisional, jahe ini juga sebagai bumbu dapur ya. Nah, tadi yang diminum Wina tadi minuman jahe hangat. Nah, ini manfaatnya juga banyak, melancarkan pencernaan, mengatasi masuk angin, demam, batuk, menyembuhkan sakit perut, mengobati batuk empedu, dan mengurangi rasa sakit pada pembengkakan. Nah, selanjutnya ada kunyit. Nah, ini selain untuk obat tradisional, juga sebagai bumbu dapur dan bahan minuman seperti kunyit asam atau disebut kunir asam. Manfaatnya menurunkan demam, mencegah infeksi, atau mengobati pada luka, menyembuhkan alergi pada kulit, gatal-gatal atau penyakit kulit, mengobati penyakit mah, dan menghentikan diare. Kalian banyak yang bertanya-tanya, kemarin Ustazah bagikan kunir kunyit itu untuk apa Us? Nah, kalian bisa cek sambil memperhatikan video dari Ustazah, minta bantuan bundanya, yang mana yang kunir, temulawak, kencur, dan lengkuas. Nah, setelah itu dikembalikan lagi ya, karena untuk program besok hari Sabtu. Sekian penjelasan dari Ustazah Heni, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.